Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 175, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Herman berjalan ke Ariel dengan senyum pada waktu yang tepat, dan berkata dengan kekaguman, "Oh, saya baru saja menonton program pemilahan sampah baru-baru ini. Kamu seharusnya menjadi sampah kering, tetapi sekarang kamu telah disiram alkohol. Apakah itu menjadi sampah basah?" Herman, apa perbedaan antara sampah kering dan basah? Bukankah itu hanya tumpukan sampah? Ucap pria itu dengan nada mengejek. Ariel menyeka minuman dari wajahnya. Menghadapi dua orang yang mengejeknya, dia berkata dengan ringan, "Aku beri kamu kesempatan, berlutut dan minta maaf padaku." Mereka berdua berhenti tertawa tiba-tiba dan menatap Ariel dengan tidak percaya. "Apa aku tidak salah dengar?" Herman sengaja mengangkat telinganya, curiga dia mengalami halusinasi pendengaran. "Apa-apaan kamu ini? Menyuruh kami minta maaf padamu, kamu bahkan tidak tahu apa-apa, dan kamu menyelinap masuk begitu saja," kata pria itu dengan keras. Gerakan seperti itu dengan cepat menarik perhatian orang lain. Sebagian besar orang yang hadir mengenal Jiang Tao, jadi di mata mereka, Ariel seperti badut yang melompat di atas balok. Sekarang orang-orang yang tidak berada di arus utama ini benar-benar semakin tidak berpandangan jauh. Mereka menyelinap ke pesta dan bahkan berani menyinggung Herman. "Bukankah ini mencari mati? Sampah datang. Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan perhatian kami dengan sengaja? Hehe, hanya sampah semacam ini, apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian kita? Bisakah itu masuk ke lingkaran kita?" Suara-suara menghina terdengar di kerumunan. Mereka semua menganggap Ariel sebagai generasi kedua yang menyelinap ke pesta. Beberapa wanita bahkan menunjukkan penghinaan yang sangat kuat setelah melihat Ariel. Wanita-wanita ini dapat berpartisipasi dalam pesta, bukan karena status tinggi mereka, tetapi karena daging mereka. Mereka dapat memenangkan hati generasi kedua yang kaya di sini. Setiap merek terkenal perusahaan ditukar dengan tidur dengan Anda. "Herman, dia memintamu untuk berlutut, jadi kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja." Dengan amarah Tuan Muda Herman, "Cepat pukul dia dan beri kami pertunjukan. Lakukan ini jika kamu tidak berani melawan sampah ini, aku akan meremehkanmu." Kerumunan mulai mencemooh. Herman seperti dikejar oleh bebek dan diletakkan di rak, dan dia tidak bisa mundur bahkan jika dia mau. Awalnya, dia tidak berencana untuk membuat terlalu banyak keributan di pesta Wilson. Tapi sekarang begitu banyak mata yang mengawasi, jika hanya itu, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Itu menyebar, bukankah itu harus ditertawakan? "Sialan, kamu tidak beruntung hari ini. Karena kamu begitu sombong, bagaimana aku bisa mengecewakan mereka?" kata Herman kepada Ariel dengan wajah muram. Mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, dia menyapa wajah Ariel. Kerumunan mulai berteriak dan melolong, seolah-olah mereka sedang menyemangati Herman. Anak-anak dan saudara-saudara ini tidak pernah menganggapnya terlalu serius, dan di mata mereka, mereka tidak lebih dari teman. Berapa banyak suara yang bisa dibuat? Haknya adalah menambahkan beberapa item menarik ke pesta. Suara berisik itu tiba-tiba berhenti. Karena Ariel meraih tinju Herman, semua orang tercengang ketika melihat Ariel menahan pukulan Herman. Tapi setelah beberapa saat, keributan berlanjut. "Herman, apa yang kamu lakukan? Kamu masih tidak memukuli sampah ini. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan sampah ini, itu lelucon. Siapapun yang mau membantu Tuan Muda Herman tidak bisa mengalahkan sampah ini." Mendengar kata-kata ini, wajah Herman menjadi sangat jelek, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tangannya ditarik dengan erat, dan dia tidak bisa menariknya kembali sama sekali. "Sampah, kau lepaskan aku," Herman berkata dengan gigi terkatup. "Seperti yang saya katakan, saya hanya akan memberikan kesempatan ini sekali." Setelah berbicara,
Ariel menendang seperti kilat, mengenai lutut kiri Herman. Dengan suara retak tulang yang tajam, kaki kiri Herman tertekuk ke belakang, menunjukkan lengkungan kesemutan. Hei, ini. Apa dia menendang kaki Herman? Sialan. Siapa orang ini? Dia sangat kejam. Ekspresi para pengamat sangat berubah, dan pria yang berdiri di samping Herman merasa lebih lemah, karena dia termasuk di antara orang-orang yang hadir dan paling jelas mendengar suara patah tulang. Herman berteriak kesakitan, dan rasa sakit yang hebat datang dari kaki kirinya, ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat kondisi kaki kirinya. Mata ketakutan melebar. Kau menendang kakiku. Herman berkata kepada Ariel dengan ngeri. Ini hanya satu kaki, mengapa kamu terburu-buru? Ariel menunjukkan senyum iblis di wajahnya, dan kemudian menendang lagi. Herman jatuh ke tanah, kaki kanannya tertekuk ke belakang lagi. Ini menyajikan busur aneh yang membuat orang tidak dapat berbicara. Kali ini, mereka yang menyaksikan kegembiraan tidak lagi mengubah wajah mereka, tetapi kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua kaki Herman akan dipatahkan secara langsung. Ariel seharusnya berlutut dan meminta maaf di depan Herman, tetapi sekarang Herman mengalami akhir yang tragis. Dan kamu, Ariel sepertinya tidak mau menyerah, dia menoleh dan berkata kepada orang lain. Huhuhu, banyak orang tersentak, dan itu tidak cukup untuk menghancurkan kaki Herman, dan mereka bahkan harus menyerang orang lain. Siapa orang ini? Apakah dia benar-benar sampah? Tidakkah dia tahu bahwa pertemuan hari ini adalah home court Wilson? Apakah dia tidak takut bahwa Wilson akan dimintai pertanggungjawaban karena membuat masalah di sini? Pria itu mendengar apa yang dikatakan Ariel. Kakinya sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah. Maafkan saya hanya melakukan apa yang dikatakan Herman, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu bisa minta maaf, tapi aku tidak akan memaafkanmu. Ariel berdiri dan menendang wajah pria itu. Wajah pria itu langsung berdarah. Orang lain yang melihat adegan ini, mereka semua merasa tidak bisa dipercaya. Tembakannya terlalu kejam, mereka belum pernah melihat rekan yang kejam seperti itu, dan mereka sangat ceroboh tentang konsekuensinya. Ariel melangkah maju, meletakkan kaki kanannya di wajah Herman, dan berkata, ingat apa yang saya katakan, jika mobil saya rusak sedikit pun, sebaiknya Anda membuat rencana kompensasi yang akan memuaskan saya. Jantungnya gemetar, mobilnya ditabrak tanpa bisa dikenali olehnya. Tetapi sebelum kecelakaan itu, dia tidak tahu bahwa Ariel begitu kejam. Aku ingin membunuhmu, tahukah kamu siapa aku? Aku Herman, tuan muda di Bandung, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kata Herman, tidak masalah siapa kamu. Yang penting ada di Bandung, tidak ada orang yang tidak bisa aku sakiti. Ariel tersenyum ringan. Gadis-gadis yang memandang rendah Ariel sebelum mendengar kalimat ini. Mereka semua menunjukkan ekspresi terobsesi, inilah yang harus dikatakan seorang pria. Tidak peduli apakah dia menyombongkan diri atau benar-benar mampu, setidaknya pada saat ini, citranya sama megahnya dengan gunung, membuat orang merasakan kekuatan yang mencekik. Setelah memukul dua orang yang tidak memiliki rasa hormat, Ariel mengalihkan pandangannya ke orang lain. Baru saja, orang-orang ini banyak propaganda. Kalian, apakah ada orang lain yang memiliki pendapat tentang saya? Ariel bertanya dengan acuh tak acuh. Kemanapun mereka melihat, orang-orang itu menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani menatap mata Ariel. Apa yang disebut sampah? Apa yang disebut sampah? Ada lebih dari 20 orang di seluruh pesta, dan mereka sangat kewalahan oleh aura Ariel sehingga tidak ada yang mengatakan apapun untuk membantahnya. Karena mereka semua menyaksikan nasib Herman, meskipun mereka tidak tahu siapa Ariel itu, siapa yang mau menerima konsekuensi seperti itu dan nasib buruk menimpa mereka. Jangan khawatir, ketika Wilson maju, dia secara alami akan memberi pelajaran kepada orang ini. Bagaimanapun, malam ini bukan protagonis mereka, jadi mengapa repot-repot?
Apakah ini lingkaran kelas atas yang kamu klaim? Ariel berkata dengan mengejek melihat bahwa tidak ada yang berani berbicara dengannya. Wilson ada di sini. Wilson ada di sini. Apakah kamu di sini? Kakak Wilson, Kakak Wilson. Seseorang membuat masalah di pestamu dan mematahkan kaki Herman. Kamu datang tepat ketika saatnya tiba, cepatlah dan beri pelajaran pada pria sombong ini. Setelah melihat Wilson, semua orang yang bahkan tidak berani bernapas, mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka satu persatu, dan menunjuk Ariel dengan marah. Wilson baru saja berjongkok di tuba, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan teman-teman itu, dan melihat situasi Herman di depan Ariel, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bergerak ke arah Ariel. Wajah orang-orang itu menunjukkan ekspresi arogan lagi dengan Wilson maju, orang ini tidak harus segera menunjukkan bentuk aslinya. Bersambung.